Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayak Agung Radio. Yang Bapak Molimonai, jangan lupa kita selalu membahas hal-hal penting mengenai masalah seni, budaya dan lain sebagainya yang tentunya bermanfaat untuk kita galau-galau. Untuk Bapak Molimonai, Jang Wahab juga tidak dewean tapi ditemani oleh yang namanya Pak Is Rizal yang selalu setia memberikan informasi-informasi untuk kita ya. Iya. Jadi apa kabarnya Pak Is Rizal ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Yono Bapak Molimonai langsung baik sebelum kita ngobrol. Ya, jangan lupa nih Bapak Molimonai tolong diklik di tombol subscribe kita. Jangan lupa juga di like dan di komen. Dan tentunya kita harapkan untuk di-share dengan yang lainnya supaya kita termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Ono Bapak Molimonai? Ya pun. Nih, Pak Rizal. Ya. Jadi kita selalu teringat dengan yang namanya dongeng atau kisah-kisah terdahulu ya. Di mana kisah-kisah tersebut ya terkadang banyak yang namanya pesan moralnya atau mungkin kesan heroik dan sebagainya. Nah di Kayak Agung juga tak kalah penting itu ada yang namanya dongeng batu belah batu betangkup. Nah mungkin ada beberapa yang sudah tahu dengan kisah ini atau dongeng ini, tapi ada juga yang belum tahu. Ya Cak Jang Wahab ini belum tahu ya dengan dongeng itu. Nah sekarang yang perlu jawab tanyakan, sejak kapan sebenarnya dongeng ini mulai ada di Kayak Agung ini? Nah, jadi sebenarnya ya namanya dongeng itu kan kisah terdahulu, tapi sebenarnya untuk yang batu belah batu betangkup ini sejak kapan di Kayak Agung? Memang di daerah Kayak Agung itu kan, kalau kita kalkulasi ya, kita ini kan paling banyak menyimpan tentang dongeng-dongeng atau cerita-cerita kisah dan sebagainya. Nah, dongeng batu belah batu betangkup ini itu sangat populer. Dia mulai ada pada abad ke-19. Ya, awal-awal abad 19 ya. Iya, benar. Nah, jadi pengertian dari batu belah batu betangkup itu yuk apa sih memang batu itu belah langsung betangkup lagi? Ya. Ya, mungkin lebih memang di sini banyak yang kurang memahami, hanya bisa mendengar dan mengikuti ya, mengikuti tentang suatu dongeng yang judulnya itu batu belah batu betangkup ya. Tetapi banyak juga yang tidak mengerti sama sekali apa makna yang ada di balik kata-kata batu belah batu betangkup itu. Iya. Nah, pengertian batu belah ya sesuatu yang katakanlah sesuatu yang tersembunyi ya. Ini pengertian daripada istilah bahasa Kayak Agung kan. Nah, tersembunyi, tetapi kalau dia terbuka ya dari persembunyian itu kan muncullah beberapa bentuk-bentuk setan atau iblis, jin dan sebagainya. Jadi di sini diistilahkan batu belah itu tempat bernaungnya para jin atau dedunik gitu kan. Nah, kenapa dia betangkup ya? Di situ dikatakan bahwa apabila batu itu sudah terbuka dan tertutup kembali, betangkup lagi ya maksudnya kan. Nah, bagi orang yang termasuk dalam batu tersebut tidak akan bisa keluar lagi ya. Itu maksudnya daripada batu belah batu betangkup ini kan. Nah, jadi alasan kuat dari dongeng itu, ngapa sih batu itu belah? Ya. Dan ngapa itu batu itu betangkup? Mungkin ada sesuatu ya, ada sesuatu yang ya mungkin yang dibenci oleh batu itu atau mana? Atau ada yang disenangi oleh batu itu, sehingga batu itu misalnya
ya melihat bunga atau melihat kata-kata yang indah, maka dia belah, lantas dia bertangkup. Nah gitu lebih detail mungkin dijelaskan oleh. Sebenarnya pengertian daripada batu belah, batu bertangkup itu tidak mengarah ke sana kan? Iya. Ya. Tetapi ini merupakan suatu makna dalam kehidupan ya. Bahwa di dalam sesuatu yang keras tersimpan tersembunyi itu bukan tidak mungkin akan bermukimlah para dedemit atau para setan, para jin ya. Yeah. Saat dia terbuka, dia mencari mangsa. Ya, batu tersebut kan. Nah, begitu sudah dapat mangsa, akhirnya batu itu tertutup kembali, tertangkup maksudnya kan. Iya. Itu kalau boleh tahu di dalam kisah dongeng itu memang batu siko itulah atau memang ada yang lain. Setiap batu tuh misal kalau ingin memangsa maka dia belah ya, maka bertangkup, atau memang siko batu itu yang memang tugasnya untuk membelah, untuk menangkup itu. Nah, dalam dongeng itu maksudnya. Dalam dongeng ya. Batu digambarkan hanya satu bentuk batu. Hanya satu bentuk batu. Iya. Ya kalau kita perhatikan batu-batu dari sumpah-sumpah daripada dulu kan sepaik lidah ya. Iya. Ada batu gajah, batu pengantin, batu tusuk dan sebagainya kan. Iya. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk batu-batu yang tersumpah tersebut. Ya. Tapi yang jelas ukurannya besar ya. Besar ya. Karena di dalam batu itu tersimpan berbagai macam aktivitas para setan, para jin ya. Otomatis dia tuh memiliki ruang. Iya. Nah dari kisah ini mungkin yang kebanyakan dengar itu kan anak-anak kecil. Iya. Anak-anak kecil. Nah sejauh ini ya dapat ya dikatakanlah dari orang-orang yang pernah kecil waktu dulu dengar yang namanya kisah dongeng atau batu belah batu bertangkup ini sangat takut nih yang budak-budak kecil waktu itu. Itu alasan kuatnya seputar di dalam jin, di dalam apa batu itu ada setan atau ada hal-hal lain gitu yang membuat anak-anak kecil begitu dengar dongeng takutnya. Ya. Nah sebenarnya begini, kekuatan daripada dongeng ya tergantung dengan cara orang yang menyampaikan. Benar. Nah, batu belah batu bertangkup ini dari judul pun sudah dianggap sesuatu yang menakutkan. Benar. Nah, lalu setelah diurai oleh si pendongeng ya, tentang alur cerita daripada batu belah batu bertangkup ini kan, bagi yang mendengar itu akan terkesima dan katakanlah terpancing rasa takut, ngeri dan sebagainya. Iya. Setelah mereka tahu, oh ini batu belah batu bertangkup. Nah, iya. Nah di dalam kisah dongeng batu belah batu bertangkup mungkin Pak Yusrijal juga ya salah satu wong yang pernah mengarang mengenai dongeng ya. yeah. Nah mungkin ada penokohannya atau mungkin ada peran utama di dalam batu belah batu bertangkup ini apa mau sekedar mengisahkan itu baik bahwa masyarakat pada saat itu ya di dalam dongeng maksudnya masyarakat itu dihebohkan dengan yang namanya batu belah batu bertangkup atau mungkin alurnya ada yang lain. Ya, dongeng batu belah batu bertangkup ini memang ada penokohan. Ada penokohan. Iya. Penokohan utama itu adalah sejenis manusia atau sejenis katakanlah ya orang ya yang identik disebut raksasa. Oh, ya raksasa kan. Ya. Nah, raksasa ini dua laki istri. Ya. Dia ini selalu muncul pada saat mereka lapar. Iya. Mereka lapar, akhirnya mereka tuh menculik seorang anak, tetapi tidak langsung dibinasakan anak tersebut. Anak tersebut disimpan dulu dalam lubang. Kalau dia sudah besar, badannya sudah berisi,
baru dimakannya oleh para raksasa tadi kan. Nah, mendengar uraian-uraian yang seperti inilah, anak-anak zaman dulu apabila mendengar ada dongeng batu belah batu bertangkup, mereka takut. Ya. Iya. Terkadang percuma kita mendongeng, mereka tidak mendengar karena mereka nutup telinga dengan bantal dan langsung tertidur. Iya. Saking takutnya tadi. Iya. Jadi si anak kecil waktu itu ya tidak sempat sampai ending ceritanya selesai ya. Iya. Karena ya, rasa takut tadi. Nah, sekarang ini sebelum kita nutup obrolan kita ya siang ini, mungkin ada pesan moral di dalam kisah dongeng ini nih, Pak. Apa kira-kira? Ya, terutama pesan moral yang perlu diungkap melalui dongeng batu belah batu bertangkup ini kan, diharapkan ya, kita selaku manusia yang punya pemikiran ya, yang pemikiran kita itu tidak sama dengan makhluk-makhluk lain ya. Karena kita manusia itu adalah diciptakan oleh yang Maha Kuasa kan, sosok orang yang berpikir dan menelaah. Oleh karena itu, melalui dongeng batu belah batu bertangkup ini diharapkan kita jangan mengambil sisi ketakutan saja, tetapi ambillah pesan-pesan yang diuraikan kenapa sampai jadi sesuatu yang menakutkan. Nah, itu yang perlu kita simak kan. Mudah-mudahan nantinya kalau kita sampaikan dongeng batu belah batu bertangkup ini secara dongeng yang betul kan, ya insya Allah mungkin di pertemuan ke depan kita langsung bercerita tentang dongeng itu sendiri kan. Iya. Mungkin ada peragaan, ada pengokohan dan sebagainya. Oke lah, untuk Bapak Malimonai, itu dia. Mungkin ada beberapa yang penasaran, termasuk jawab juga penasaran karena ya kagetnya ya ini ada yang namanya dikisahkan langsung ya, mendongeng langsung. Oke, kalau itu untuk Bapak Malimonai cukup sampai di sini dulu ya obrolan kita kali ini. Ya, mengupas mengenai masalah dongeng. Insya Allah ke depan kita akan memberikan informasi-informasi yang penting untuk kita galau-galau. Kalau itu untuk Bapak Malimonai, kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.